Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an dhayya li darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ Imam Ibrahim Al-Baijuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh. Thumma ila sahibu syarhuha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal wa yajibu fi haqqi ta'ala al-hayatu, ya, wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala zatnya bersifat dengan sifat hidup. Wajib bagi Allah. Wahia, yang namanya hidup. Apa sih hidup itu? Hidup itu adalah sifatun. Hidup itu adalah sifat. Kalau kamu ngomong ini hidup, si ini hidup, si ini hidup, itu apa? Sifat yang ada pada zatnya seseorang, yang ada pada zatnya sesuatu. Kalau Allah dikatakan Allah itu hidup, maka hidupnya Allah adalah sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat yang bagaimana hidup itu? Sifat yang wujudiyatun. Sifat yang derajatnya sifat itu wujudi atau derajatnya ada. Maksudnya derajat wujudi, derajatnya sifat ini derajat yang sampai bisa dilihat. Nanti apabila nanti dibukakan hijab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan bisa melihat sifat wujud bagi Allah, sifat hidup bagi Allah.
Kalau kalau sekarang kan kita nggak bisa melihat seseorang yang hidup atau mati aja, kita nggak bisa melihat. Kamu kalau mau lihat hidupnya seseorang pakai apa? Ya? Jadi kalau mau lihat hidupnya seseorang pakai apa? Pakai tanda. Karena kamu nggak bisa langsung melihat sifat hidupnya. Karena sifat hidup walaupun itu derajatnya wujudiyah, tapi penglihatan indera kita di dunia itu terbatas melihatnya hanya warna dan bentuk. Sedangkan hidup bukan warna, bukan bentuk, hingga kita nggak bisa melihat sifat hidup di dunia. Tapi nanti di akhirat Allah berikan kita penglihatan yang berbeda, maka yang bukan warna dan bentuk pun akan bisa dilihat. Maka apabila diberikan penglihatan yang demikian, maka sifat hidupnya Allah itu akan bisa kita lihat. Nah, sifat hidupnya Allah adalah sifat yang wujudiyah. Terus qadimah, yang tidak berawal. Mulai kapan sih Allah hidup? Yang gak ada mulainya. Kenapa? Hidupnya Allah tidak dengan ruh. Kalau hidup kita dengan ruh. Hidupnya motor, hidupnya kipas, hidup yang menggunakan sesuatu, hidup yang bergandengan dengan sesuatu, maka hidupnya pasti ada permulaannya. Lampu pakai listrik ada mulainya, atau hidupnya itu bisa berakhir kalau kaitannya diambil lampu, diambil listriknya, koin, kamu diambil ruhnya, mati. Nah, Allah mustahil mati. Kenapa? Karena Allah hidupnya tidak bergandengan dengan sesuatu. Di hidupnya Allah itu nggak ada awalnya dan nggak ada akhirnya, karena Allah hidupnya tidak dikaitkan dengan sesuatu. Terus hidup itu adalah sifat yang qaimatun bidzatihi ta'ala. Hidup itu adalah sifatnya Allah, yang sifat itu berdiri pada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih, beda sama Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan Allah tidak bersifat dengan sifat hidup. Jadi pada zatnya Allah itu tidak berdiri sifat hidup. Tapi Allah itu yang maha hidup katanya. Bin ajaib, anehnya bin ajaib. Tidak bersifat dengan sifat hidup, tapi maha hidup. Kalau kita nggak begitu, kita yang realistis aja. Kalau dia disebut zatnya itu yang maha hidup, itu pasti karena pada dirinya berdiri sifat hidup, begitu. Ada orang disebut orang bertopi, tapi nggak pakai topi, bisa? Ada orang berjenggot, tapi nggak punya jenggot, bisa? Gimana sih? Ya, kalau disebut dia berjenggot, pasti pada dirinya ada jenggot, begitu dong. Kalau disebut orang yang bertopi, pasti pada dirinya ada topi. Kalau disebut orang yang hidup, pasti ada sifat hidup, begitu mestinya akal yang normal begitu. Nah, bagi pandangan Mu'tazilah, cara berpikir mereka berbeda dengan cara berpikir Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya
mereka dipisahkan dari kelompok Ahlus Sunnah. Mereka tidak termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena cara berpikirnya berbeda dengan cara berpikir kita. Ya, jadi hidup adalah sifat yang wujudiyah, yang berdiri pada zatnya Allah. Terus hidup itu berbeda dengan sifat-sifat yang sebelumnya. Sebelum kita bahas sifat hidup, kita bahas sifat apa? Ilmu, terus irodah, terus kudrat, irodah, terus ilmu, baru hayat. Kalau kudrat, sifat yang dengannya Allah mudah menciptakan sesuatu. Irodah, sifat yang dengannya Allah menentukan sesuatu. Ilmu, sifat yang dengannya Allah mengetahui segala. Nah, kalau hidup, apa kerjanya? Kalau Allah mematikan gimana? Yang maha mati. Hidup ini nggak punya kerja. Beda dengan kudrat. Kalau kudrat menciptakan, iradat menentukan, ilmu mendeteksi, mengetahui segala. Kalau hidup, tapi hidup itu tusahihu aitil kasifatilahu. Artinya hidup itu dengan adanya sifat hidup, maka sahlah bagi Allah Subhanahu wa taala ayat sifat bil ilmi wa ghairihi minas sifati. Asifatil ma'ani kal qudrati wal iradati wal sam'i wal basari wal kalam. Walaupun hidup itu tidak ada kerjanya, kerja secara langsung, kudrat menciptakan, iradah, hidup nggak ada kerja yang begitu, nggak ada. Tapi hidup itu dengan adanya sifat hidup, semua sifat yang tadi kita bicarakan bisa ada. Artinya hidup itu menjadi syarat. Kalau nggak ada hidupnya, nggak mungkin punya sifat kerja, nggak mungkin punya kudrat, nggak mungkin punya irodat, nggak mungkin punya ilmu. Jadi hidup, walaupun hidup nggak ada kerjanya secara langsung, tapi hidup ini menjadi syarat bahwa adanya semua kerja, sifat-sifat kerja itu karena adanya sifat hidup. Ini kalau pada kita. Kalau bagi Allah, maka ini namanya sifat yang lazim. Dengan adanya sifat hidup, maka sahlah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat kudrat, iradat, ilmu, sama, basar, dan kalam. Wa hayatullahi ta'ala bidatihi laisat biruh. Dan hidupnya Allah itu adalah berdiri pada zatnya, bukan berdiri pada ruh. Kalau kita hidupnya berdiri pada ruh, tergantung adanya ruh. Kalau ini kipas, tergantung pada adanya listrik. Jadi kalau hidup yang bergantung sama yang lain, maka hidup itu akan jadinya berawal dan mungkin saja berakhir. Terus perlu kita ketahui bahwa ruh itu bukan yang menghidupkan. Jangan dianggap ruh itu menghidupkan, bukan.
Orang menganggap, oh karena adanya ruh, maka dia hidup. Berarti kalau nggak ada ruhnya, coba ada nggak makhluknya Allah yang nggak punya ruh? Punya dong. Batu, gunung, hidup nggak? Hidup. Taunya hidup gimana? Terkena? Hah? Hidup. Ada ruhnya? Oh. Apalagi? Jin pakai ruh. Malaikat pakai ruh. Manusia pakai ruh. Hewan pakai ruh. Yang tidak pakai ruh hanya tumbuhan. Kenapa tumbuhan dihidupkan Allah itu enggak berkaitan sama ruh? Tandanya apa? Ruh itu bagi Allah tidak menjadi alat untuk menghidupkan sesuatu, gitu loh. Allah itu enggak butuh bantuan ruh untuk menghidupkan sesuatu. Justru sesuatu yang dihidupkan dengan ruh, maka mereka mendapatkan keuntungan. Bukan Allah yang untung dibantu sama ruh, bukan. Tapi yang punya ruh itulah yang untung dikasih ruh. Karena Allah bisa saja menghidupkan dia tanpa ruh. Karena pertanyaannya begini, kalau ruh itu menghidupkan kita, ruhnya hidup nggak? Ruh itu hidup atau mati? Lah hidupnya ruh pakai apa? Ruh lagi. Nanti nggak bisa habis dong. Jadi ruh itu bukan yang menghidupkan. Dikatakan Qul ruh min amri rabbi. Wahai Nabi Muhammad, katakan sama umat kalian, umatmu, bahwa ruh itu min amri rabbi, dari sebagian perkara yang diciptakan oleh Allah. Ruh itu bukan bagian dari dirinya Allah. Banyak orang paham ruh itu bagian dari dirinya Allah, kemudian diambil, diberikan kepada hamba-hambanya, hingga hamba-hambanya hidup karena bagian dari dirinya Allah. Enggak boleh kita iman begitu. Wa nafakhtu fihi ruh, dan kutiupkan pada dirinya itu ruh. Maka ditiupkan itu bukan artinya keluar sesuatu dari dirinya Allah, bukan. Ini banyak orang kesasar itu. Dan kutiupkan ruh itu maknanya Allah menjadikan ruh, Allah memasukkan ruh. Malah dingin di situ sini. Ya. Apa? Lain memang. Maka kalau dikatakan wa nafakhtu fihi ruh, maka kutiupkan pada dirinya itu ruh, maknanya Allah memasukkan ruh pada dirinya seseorang. Ruh itu diciptakan, kemudian dimasukkan, gitu. Bukan ruh itu dari dirinya Allah, kemudian ditiupkan keluar dirinya Allah. Emang Allah tukang tiup? Kira pemain seruling Allah, main tiup-tiup. Loh itu kan kalimatnya udah ditiupkan. Iya, maksudnya ditiup itu sama saja dihembuskan. Ruh itu bangsa yang halus, bukan kayak baterai. Kalau baterai dan kutiupkan baterai kan enggak, dan kupasangkan baterai pada, ya. Lah kalau motor dan kutuangkan bensin, begitu bukan kutiupkan bensin. Kalau listrik dan kucolokkan dan kualirkan listrik, begitu sih dong. Nah, ruh kenapa kok ditiupkan? Karena bangsa halus. Bukan ruh itu keluar dari dirinya Allah masuk. Nanti kalau
Allah dirinya dibagi-bagi, kamu dikit, kamu lama habis dong. Gimana sih? Ini banyak orang keliru memahami ini. Ini kan nggak ngaji ya begitu dah. Pikirannya dibawa oleh halusinasinya sendiri, bayangan. Kenapa? Karena melihat ayat itu hanya pakai terjemahnya aja. Dan Allah meniupkan. Dibayangkan niup itu bagaimana ya? Meniup pakai mulut, tiup, keluar sesuatu. Itu apa gitu. Ya. Jadi jangan kamu anggap ruh itu yang menghidupkan. Enggak, karena Allah bisa menghidupkan sesuatu tanpa adanya ruh. Apa contohnya? Pohon. Pohon itu dihidupkan tanpa ruh. Makanya pohon itu kalau kamu potong-potong, kamu tancap-tancap, tumbuh. Tumbuh gak? Makanya kan Indonesia tongkat kayu jadi. Nah kalau jari kamu potong-potong tancap, tumbuh. Karena kita untuk tumbuh perlu ruh. Kalau pohon nggak perlu ruh, hingga diperbanyak di cabang-cabang dia tumbuh. Karena pohon itu hidupnya pakai air, asal disiram air tumbuh. Dia nggak bergantung sama adanya ruh. Kalau berhenti air, ya jadi kita harus paham Allah hidup tidak dengan ruh. Makhluk ada yang hidupnya dengan ruh, tapi ruh itu bukan yang menghidupkan. Karena ada pula makhluk yang dihidupkan Allah tanpa ruh. Waziduha, dan lawannya dari hidup apa? Al-mautu, mati, qaid. Fahuwa ta'ala la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada pada dirinya sifat ngantuk dan sifat tidur. Wala tu'aridhuhu fana'un wala mautun, dan tidak didatangi Allah dengan kebinasaan dan tidak pula kematian. Ngantuk enggak, apalagi tidur, apalagi mati. Itu enggak terjadi bagi Allah kematian, enggak terjadi bagi Allah itu tidur, enggak terjadi bagi Allah itu sifat ngantuk. Karena itu semua adalah sifat yang menunjukkan perubahan atau kebinasaan. Ngapain ya? Pasang dong tatonya biar kelihatan orang takut gitu. Lawannya dari hidup adalah mati. Mustahil Allah itu mati. Jangankan mati, di Quran dikatakan Allah tidak tidur, tidak ngantuk, apalagi mati. Maka apa dalilnya kalau Allah itu mustahil mati? Wa dalilu ala dzalika ay thubutil hayati lahu ta'ala al-wujudul alam wa tarkibuha. Buktinya Allah itu bersifatan hidup apa? Apa buktinya kalau Allah itu punya sifat hidup? Apa buktinya Allah itu bersifat hidup? Buktinya adalah adanya alam dan seluruh tatanannya yang teratur.
Maka alam yang tercipta ini jadi tanda Allah itu hidup. Loh kok bisa? Katanya hidup nggak punya kerja. Kok dalilnya wujudnya alam? Gimana sih? Anahu sungguhnya begini. Anahu ta'ala sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala laulam yatasif bil hayati latasofa bil mauti. Apabila Allah itu tidak bersifat hidup, kalau ada sesuatu zat tidak bersifat hidup, maka bersifat mati. Kalau Allah tidak bersifat hidup, berarti dia akan bersifat lawannya dari hidup, yaitu mati. Walau kana mayitan, dan apabila Allah itu bersifat mati, berarti lam yakun qadiran wala muridan wala aliman. Kalau begitu Allah tidak mungkin bersifat kudrat, nggak mungkin bersifat iradat, nggak mungkin bersifat ilmu, karena nggak ada hidupnya. Wahwa, maka adanya tidak adanya, maka tidak adanya sifat hidup, berarti akan jadinya apa? Mati. Sifat itu akan menunjukkan adamu ittisafihi ta'ala bil qudrati wal iradati wal ilmi wa huwa muhalun. Maka tidak adanya sifat-sifat kudrat, iradat, ilmu pada Allah itu mustahil. Apa buktinya kalau Allah itu wajib bersifat kudrat, iradat, ilmu? Itlau kana ta'ala kadalika. Apabila Allah itu tidak bersifat dengan semua sifat tadi, yaitu kudrat, iradat, ilmu, maka lam yujad syai'un minal alam, maka tidak akan wujud alam semesta, tidak akan wujud bumi langit dan seluruh isinya. Maka ketika kamu lihat adanya bumi langit dan seluruh isinya, pasti penciptanya bersifat kuasa, pasti penciptanya bersifat berkehendak, pasti penciptanya bersifat ilmu. Lah, kalau penciptanya bersifat kudrat, iradat, ilmu, maka pasti pula bersifat hayat, hidup gitu. Jadi nggak mungkin bersifat hidup, nggak mungkin bersifat kudrat, iradat, ilmu kalau tidak adanya sifat hidup. Jadi ini dalil yang nyata. Apa sih dalilnya kalau Allah itu hidup? Ya ini wujudnya alam. Gimana ceritanya Allah hidup kok dalilnya wujudnya alam? Oh, karena hidup itu berkaitan sama adanya sifat kudrat, iradat, ilmu. Nah, wujudnya alam ini bisa muncul karena yang menciptakannya pasti punya kudrat, iradat, ilmu. Kalau nggak punya itu, tidak akan muncul satu barang pun, nggak akan bisa dimunculkan oleh sesuatu yang nggak punya sifat kudrat, iradat, ilmu. Nggak mungkin. Bisa bikin ini pasti ada kudrat, iradat, ilmu. Bisa bikin ini pasti kudrat, iradat. Nah, kalau ada kudrat, ada iradat, ada ilmu, juga pasti harus ada hidup. Nggak mungkin ada orang pinter tapi mati, bisa? Hah? Ada orang kuat tapi mati, bisa? Hah? Wong kamu mau menghidupkan, mau pakai HP kamu buat foto aja harus apa? Hah? Coba kamu pakai foto tapi baterainya ambil, bisa nggak? Bisa. Berarti hidup jadi apa? Kalau syarat itu, kalau ada hidupnya,
Syarat itu kalau yang namanya syarat adanya dia tidak menyebabkan adanya yang lain. Tapi adanya yang lain pasti adanya dia. Itu kalau syarat begitu. Maka itu berlakunya untuk kita. Kalau ada sifat hidupnya, belum tentu ada sifat yang lain. Kudrat, iradat, ilmu, belum tentu. Tapi kalau ada kudrat, iradat, ilmu, pasti ada hidupnya. Contoh, kamu kalau tidur hidup atau mati? Hidup. Ada hidupnya kan? Tidur masih hidup. Nah, ada ilmunya enggak? Orang tidur, kalau kamu tanya 1 tambah 1, jawab enggak? Berarti goblok. Orang tidur punya kehendak enggak? Enggak. Orang tidur punya kuasa? Enggak. Berarti hidupnya ada, tapi kudratnya enggak ada, irodahnya enggak ada, ilmunya, melihatnya, mendengarnya, bicaranya, tapi itu namanya syarat gitu loh. Sama kayak gini, kamu wudhu syaratnya apa? Sholat. Kalau kamu punya wudhu pasti sholat enggak? Tapi kalau kamu sholat, nah itu begitu syarat namanya. Jadi kalau kamu sholat pasti punya wudhu. Tapi kalau kamu punya wudhu, nah, jadi orang yang hidup belum tentu melihat. Orang yang hidup belum tentu mendengar. Orang yang hidup belum tentu bicara. Tapi kalau ada orang bicara, pasti hidup. Ente mau ngebel pakai HP kamu, tapi baterainya nggak ada. Bisa? Syaratnya apa? Jadi kalau pada kita maka ini menjadi syarat. Artinya apabila ada hidupnya tidak wajib adanya sifat yang lain. Tapi adanya sifat yang lain wajib pada dirinya ada sifat hidup. Jadi apabila Allah tidak bersifatan hidup, maka alam raya ini tidak akan wujud. Loh kok bisa? Karena alam raya ini tercipta karena penciptanya bersifat kudrat, iradat, ilmu. Nah, sifat kudrat, iradat, ilmu nggak bisa ada kalau nggak ada sifat hidup. Maka kalau nggak ada hidupnya, nggak akan ada pula alam semesta ini. Laukana ta'ala kadzalika lam yujad syai'un minal alam wa dzalika batilun. Apabila alam ini enggak wujud, apabila Allah enggak hidup, maka alam ini enggak akan wujud. Tapi tidak wujudnya alam itu batal. Kenapa? Nah, sudah kelihatan. Colok matanya, enggak percaya. Alam segede gini kok nggak kelihatan. Karena alam sudah nongol segede-gedenya, sudah nyata, berarti tandanya alam dicipta. Karena penciptanya pasti wal hayatu la tata'allaqu bi syai'. Maka hidup itu tidak punya kerja pada sesuatu. Waya syartun akliyun fi sifatil ma'ani. Maka hidup itu menjadi syarat secara akal pada keberadaannya sifat ma'ani. Yalzamu min wujudiha wujudu sifatil ma'ani ma adaha wa min adamihal adamu.
Maka lazim suatu kepastian apabila adanya hidup, maka pasti adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Dan apabila tidak adanya hidup, pasti pula tidak adanya sifat-sifat ma'ani yang lain. Wa haitsu wajabat lahul hayat, wa haitsu wajabat lahu ta'ala al hayat istahala alaihi didduha. Maka apabila akal kita sudah bisa menemukan dalil adanya Allah itu wajib bersifat hidup, maka akal pula menetapkan mustahil Allah bersifat mati. Kalau negara ini presidennya mati gimana? Hah? Bubar negaranya. Presiden nggak boleh mati. Yang mati Jokowi, ya itu boleh. Soeharto boleh, Soekarno boleh. Kalau presiden nggak boleh mati, nggak bisa mati. Presiden mau bukan orang presiden, itu jabatan, profesi, gambarannya. Kalau alam ini nyata kita lihat, maka akal yang normal, akal yang sehat akan menetapkan bahwa penciptanya pasti hidup. Nggak mungkin pencipta alam ini kok mati, nggak mungkin. Jadi akal sudah bisa menetapkan urut-urutan. Kenapa alasannya bahwa akal bisa menetapkan kalau pencipta alam ini wajib hidup dengan dalil wujudnya alam raya, dengan dalil terciptanya segala sesuatu dan dan teraturannya. Lah kalau Allah kok mati, jangan mati dah, ngantuk aja. Hah? Kamu megang gelas, kamu pegang terus kamu ngantuk, ya toh? Kalau nyupir, waduh, ngantuk aja sedikit, Kamu lagi jahit kok ngantuk? Oh, bisa kemari jahitannya, bukan ke baju jahitannya, Artinya tidak akan ada kerja yang benar, tidak akan ada sebuah pekerjaan apabila nggak adanya sifat hidup. Hidup pun kalau bagi kita ya harus melek, harus sadar, artinya harus dikaitkan sama adanya ilmu, adanya kudrat, irodat, baru munculnya adanya suatu kerja. Lah menata alam ini, memunculkan matahari, memasukkan matahari, memunculkan bulan, ada bulan purnama, bulan sabit, teratur alam ini. Nggak pernah matahari sehari pun telat, pernah matahari telat muncul, pernah. Nah kalau ente yang munculin mungkin telat muncul, kesiangan. Mataharinya sama ente di luar matahari, entenya kesiangan, aduh nggak muncul. Makanya matahari itu kalau sudah muncul, itu kadang kalau lihat kita suka disumpahin matahari kita, kurang ajar lo ya. Gua pagi-pagi sudah terang sinar, gua sudah menyindir dunia, lu tidur malah, kurang ajar. Kan disumpahin matahari juga ente. Kayak ginilah, ada orang datang nyumbang wakaf lampu untuk masjid. Pak, ini saya nyumbang wakaf lampu ya buat masjid, tolong dipasang ya. Tapi orang di masjid tidur semua, pamannya. Kata dia, lah ngapain ada lampu, gua nyumbang lu pada begini. Yang nyumbang juga marah, tahu nggak? Matahari diciptakan Allah itu
menyinari pagi hari biar kamu bangun melek cari sesuatu. Udah disiapkan matahari dinyalain, semua dibangunin, lo nya tidur. Kurang ajar. Hati-hati, nanti disumpahin matahari. Orang namanya kelelawar kan repot. Kalau kata kelelawar, memang matahari itu ada katanya. Memang matahari ada. Saya nggak pernah ketemu tuh semua matahari. Jadi tidak mungkin pengaturan alam ini yang tertata rapi seperti ini kok penciptanya ngantuk, apalagi tidur, apalagi mati. Ini mustahil. Jadi ngantuk aja mustahil, tidur tambah mustahil, mati super mustahil gitu dong. Jadi mustahilnya tambah gitu loh. Jadi kalau Quran ngomongnya kan dikit doang, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini menggambarkan bahwa apalagi wong ngantuk aja nggak mungkin, apalagi tidur, apalagi mati. Menunjukkan hidupnya Allah tidak terkait dengan hidup seperti kita yang butuh tidur untuk ngecas, yang ada ngantuk tanda baterainya ngedrop. Itu kan ditanyain terus. Nah, itu berarti tutut baterai sudah low itu. Minta dicas. Kadang nggak dicas, ngelek lagi. Bukan dicas tidur, ngecasnya lain lagi urusannya. Bukan tidur, dicasnya lain lagi, doping melek lagi. Begitu ambruk sekalian 2 hari ambruk. Allahu Akbar. Jadi sudah jadwal hidup kita itu begitu, hukum adinya. Kalau lapar sinyalnya keluar, ya kan? Berarti harus apa? Makan. Kalau haus ya ada, sakit ada, ngantuk juga jadi tanda gitu. Nah kalau sudah keluar tanda itu, ya berarti tandanya ya harus dicarikan jalan keluarnya. Asal lapar makan, ngantuk tidur. Kita nggak punya solusi lain sebenarnya. Kalau ada orang kok lapar lari-lari gimana? Tanya, lu ngapain lari-lari? Saya pengen kenyang. Oh, pegang. Lu rada anget ya gitu. Kalau ada orang kok ngantuk malah jalan-jalan. Ini pengen tidur sambil jalan apa bagaimana? Maka akan terjadi kekacauan, akan terjadi kehancuran apabila terjadinya ngantuk, apalagi sampai tidur. Kalau mati maka tidak akan wujud alam semesta. Tuhan kok mati gimana? Oh ya, ya ribet mungkin Tuhan mati gimana sih ente lo alam raya mau gimana Tuhannya kok mati? Ya mustahil. Jadi pikiran kita harus matang, tidak mungkin pencipta alam ini mati. Makanya kita ini harus bersandar kepada sesuatu yang maha hidup. Jangan bersandar pada sesuatu yang mungkin mati. Kenapa? Kalau yang mungkin mati kamu sandari, ya berabe. Kamu lagi butuh sesuatu, dianya mati. Makanya kayak kamu lihat Tuhan-Tuhannya mereka, kayak Lata, Uzza, Manat. Terus apa? Tuhan-Tuhan sebelumnya ada namanya Tuhan apa? Tuhannya orang-orang Mesir kuno. Kalau malam kuil tutup. Kata Nabi yang datang menghujah, lah kalau ada masyarakat yang punya kebutuhan malam sama Tuhan gimana? Ya tunda, tunggu besok, Tuhan lagi istirahat.
Tuhan apa Tuhan? Itu Tuhan kok istirahat segala? Lu kira presiden, lu kira mantri, lu kira Tuhan kok istirahat? Nah, kalau ada Tuhan kok tidur malam-malam berarti ibadah berhenti dong. Kita itu 24 jam nggak berhenti ibadah. Tandanya apa? 24 jam kita disaksikan. 24 jam disaksikan kita itu diperintah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tandanya yang merintah kita Maha Hidup. Maka kalau sudah Maha Hidup, kamu bisa bergantung pada Dia. Kamu butuh makan, kamu butuh minum, kamu butuh apa saja yang kita gantungi zat yang Maha Hidup, sehingga selamanya kebutuhan kita akan dipenuhi, nggak pagi, nggak siang, nggak sore, nggak malam. Makanya ada riwayat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman pernah memanggil seekor semut. Semut sini, tanya, kamu kalau setahun kalau makan habisnya seberapa? Ya paling 1 kurma lah. 1 kurma untuk setahun. Kamu berapa? Semut cuma habis. Ya sudah, kata Nabi Sulaiman, udah ini masuk kamu ke kota ini, saya kasih kurma 1, saya tutup, tahun depan saya buka lagi, saya ganti kurmanya, kamu nggak usah kemana-mana, situ aja. Ya Nabi siap, mau yang nyuruh Nabi siap aja. Begitu masuk di kota itu, setahun depan dibuka, kurmanya masih separuh. Semut, ini kok nggak habis, gimana? Katanya habis tahun. Iya ya Nabi, saya sebenarnya saya mau habisin, cuman saya khawatir kalau tahun depan nggak dibuka lagi kotak saya. Kamu nggak percaya sama saya, menganggap saya akan bohong. Bukan masalah bohong, kalau bohong nggak mungkin terjadi pada Nabi. Nabi nggak ada yang bohong lah. Kamu takutnya apa? Mati. Saya takut kalau kamu mati. Karena Nabi juga kalau mati Nabi itu. Lah kalau kamu mati, saya pikiran makan apa? Makanya saya makan dikit-dikit. Makanya kata dia apa? Tolong ya Nabi, sejak saya di kota ini belum pernah saya makan kenyang. Padahal dijamin, gara-gara yang jamin apa? Tidak yang Maha Hidup. Sebelum saya masuk kota ini, saya tiap hari makan kenyang, nggak pernah mikir besok. Kenapa? Karena besok pasti hidup yang ngurusin saya. Lah kalau kamu kan. Jadi hewan-hewan ini istimewa. Di antara yang sering dijadikan contohnya para wali mengambil sifat-sifat hewan, di antara sifat hewan apa? Anjing. Anjing itu tidak pernah tidur terlelap. Ketik banget dia. Berapa? Di anjing kok ada maling masuk tidur, keracunan dagingnya. Dikasih dong. Gak ada anjing kok. Coba jaga malam tidur gak ada. Ketik banget. Terus anjing itu tidak pernah menyimpan makanannya. Makan habis. Nanti gimana? Ya urusan nanti. Besok. Itu di antara sifat-sifat anjing yang baik itu banyak diambil contoh. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu itu pasti di dalamnya mengandung hikmah. Kalau kamu mau berpikir, nah kamu nggak mikir nonton melotot doang. Kayak orang-orang bule. Allah jadikan musim semi, musim gugur,
gugur musim panas, hujan. Ketika pohon-pohonan gugur kemudian musim semi, orang bule waktunya liburan. Mereka nonton semua pohon-pohon yang mulai, padahal tumbuhnya itu untuk berpikir kamu nanti begitu dimatikan semua oleh Allah terus ditumbuhkan lagi. Itu nggak pernah mikir. Mereka cuma keren ya. Sama dengan kita. Kadang melihat bumi, ayam, alam, raya semesta ini nggak sampai pada menangkap sesuatu hikmah yang Allah ciptakan. Kenapa? Karena nontonnya nggak sambil mikir. Nontonnya cuma melotot doang matanya, akalnya nggak nangkep. Jadi nggak mendapat hikmah apa. Jadi kalau kita mau berpikir, maka akan ada hikmah yang kita pahami. Makanya Allah katakan apa? Bahwa Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Jadi tanda bagi orang-orang yang mau mikir. Kalau nggak mau mikir, saya kalau mau ngaji mikir ngantuk, memang lu nggak pernah mikir. Lu ngajinya yang pakai kuping didongengin cerita Abu Nawas, dongeng cerita seneng. Ngaji kok begitu? Kata Gus Dur apa? Kata Gus Dur apa? Cuman bisa baca dan dongeng, nanti matinya neraka loh. Ngaji kok begitu? Ngaji yang berpikir hingga bisa menangkap hikmah-hikmah yang banyak dari apapun yang diciptakan oleh Allah. Gak akan ngantuk orang yang ngaji mikir, gak akan ngantuk, gak akan. Orang ngantuk itu ngajinya gak sambil mikir, modalnya cuman kuping, jiping. Kalau ngajinya modalnya otak berpikir, gak ada. Malaikat itu ngantuk, gak ada. Karena malaikat berpikir, gak ada malaikat ngantuk. Ya, jadi kita pahami ini, hari ini kita ngaji. Wajibnya Allah bersifat hidup, mustahilnya Allah bersifat mati. Dalilnya adalah wujudnya alam semesta. Insyaallah kita lanjutkan yang akan datang bicara sifat sama dan sifat basar insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana darabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لحظة أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الولاد وكل ذي محبة أو صحبة المسلمين أجمعين ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عدد طنس صحبي والحمد للإله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.